Shalom. Ketemu lagi di program Rema kita pada pagi hari ini. Saya akan sharing tentang Matius 10. Kalau saudara baca tentang Matius 10, Anda akan menemukan bahwa itu merupakan sebuah rangkaian peristiwa yang Yesus katakan kepada kita tentang bagaimana masa aniaya besar. Dan yang terjadi adalah bukan hanya kita dianiaya dari pihak luar, tetapi dari dalam rumah kita ini dianiaya. Ya, kalau dari pihak luar persekusi sepertinya sudah biasa. Beberapa waktu lalu di Pakistan banyak sekali gereja yang dibakar, anak Tuhan dibunuh, ya toh, karena mereka mengikut Kristus. Itu biasa, gitu. Persekusi dari luar. Tetapi Matius 10 ayat 21-22 di situ dikatakan persekusinya dari dalam. Saudaranya itu akan menyerahkan saudaranya yang lain, ya. Karena apa? Karena Kristus. Bahkan bapak atau anak menyerahkan bapak atau anaknya sendiri, gitu. Artinya bahwa nanti akan terjadi persekusi bukan hanya eksternal, tetapi persekusinya internal. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan bahwa ternyata dalam kehidupan kita akan diperhadapkan pada persekusi internal. Ya, bahkan bukan itu saja, di dalam gereja pun juga begitu. Orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu juga dipersekusi oleh siapa? Ya, oleh sesama anak Tuhan sendiri dalam satu gereja. Ya, kita perhatikan banyak sekali orang-orang yang melayani, ada jealous, ya toh, ada iri. Itu bisa mencari-cari kesalahan orang yang dipakai Tuhan, gitu. Itu biasa, gitu. Tetapi kalau kita perhatikan di Alkitab, itu sudah tertulis jelas, dan itu tidak bisa kita bantah, bahwa akan terjadi persekusi dari dalam, bahkan dari rumah sendiri. Nah, saya melihat bahwa nanti karena nama Kristus, ya toh, ini akan banyak sekali orang-orang yang akan mempersekusi orang dalam satu rumah. Karena itu Alkitab berkata bahwa yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Itu dalam satu rumah loh. Ada dua orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Ladang ini juga berbicara tentang bukan pekerjaan, tetapi juga berbicara tentang pelayanan. Ya, tidak semua orang yang bersama-sama dengan kita itu bersama dengan kita. Bisa saja saya terangkat, istri saya tertinggal, atau sebaliknya, istri saya terangkat, saya tertinggal. Itu terjadi. Nah, hari-hari ini saya sudah melihat beberapa tandanya bagaimana banyak orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi dia dibenci oleh saudaranya sendiri, dia dibuang oleh saudaranya sendiri, dia dilaporkan oleh saudaranya sendiri. Nah, ini yang akan terjadi hari-hari ke depan. Saya kepengen menyampaikan ini, kita siap-siap, jangan kaget, jangan kagetan, jangan gumunan, gitu. Ya, terutama orang-orang hari-hari ini saya merasa bahwa kalau saudara sudah diberkati Tuhan secara keuangan, secara finansial, Anda harus siap untuk kehilangan semuanya karena Kristus, ya. Kenapa? Karena Alkitab berkata kamu ini hari ini pilih aku atau mamon, ya. Tuhan itu memberi pilihan dengan jelas antara Tuhan dan duit, ya. Banyak orang yang ketakutan kehilangan duitnya, akhirnya dia meninggalkan Tuhannya, meninggalkan kehendak Tuhan. Mungkin raganya masih di gereja, tetapi karena dia memilih duit, maka dia tunduk kepada manusia. Tapi hari-hari ke depan saya akan melihat banyak sekali perceraian akan meningkat di kalangan anak Tuhan. Itu bukan karena cerai yang seperti apa, enggak. Karena biasanya pasangannya itu enggak siap, pasangannya yang lain itu melakukan kehendak Tuhan, menyerahkan hidup pada Tuhan, melayani Tuhan. Itu akan banyak sekali perceraian. Dan jangan takut, itu hal yang lumrah nanti yang akan kita lihat, karena sudah tertulis di Matius 10, ya. Kalau setiap orang menyerahkan orang yang lain di dalam rumah, itu artinya terjadi perpecahan dan perceraian. Itu biasa. Kenapa? Karena Kristus alasannya, bukan karena selingkuh, tapi karena Kristus. Yang satu kedonyan, yang satu rohani, ya. Sudah pasti tidak akan cocok, pasti akan cerai. Dan itu tidak usah kaget kita melihat kayak begitu. Nanti ke depan akan banyak istri-istri meninggalkan suaminya karena suaminya melayani Tuhan.
Atau banyak juga suami-suami meninggalkan istrinya karena istrinya melayani Tuhan. Itu nanti akan Anda lihat sering sekali ke depan. Semua bisa mengalami itu. Tetapi Alkitab berkata, orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Hanya orang yang bertahan akan kesudahannya akan selamat. Ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik, ini adalah satu pertanda bahwa ini adalah akhir zaman. Akan terjadi hal-hal yang mungkin bagi kita yang tidak pernah baca Matius 10 akan mengejutkan. Tetapi kalau saudara baca itu, hal mengerikan itu, saudara baca dulu, saudara renungkan, ketika itu terjadi nanti Anda tidak perlu kaget, karena itu sudah tertulis di Alkitab. Segala sesuatu sudah ditulis, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, dan sekarang terjadi. Ya, tapi saran saya adalah tetap ikut Yesus, tetap pilih Yesus, tetap lakukan kehendak Yesus dalam kehidupan kita. Jangan pernah mau tunduk pada manusia. Kalau pada manusia saja kita tunduk, apalagi nanti kita memasuki masa aniaya besar, guncangan besar, persekusi yang luar biasa, pasti kita akan jadi orang yang nomor satu kabur, saudara. Ya, jadi belajar mulai sekarang. Anda belajar dipersekusi di dalam rumah dulu, di dalam gerejamu yang kecil dulu, ada orang yang persekusi. Itu untuk latihan kita nanti ke depan. Kenapa? Karena nanti guncangannya dari eksternal lebih kejam, saudara. Bahkan Alkitab berkata di Matius 10, kamu akan diperhadapkan di depan mahkamah agama, di sidang. Ya, kamu akan didakwa, kamu akan disalahkan. Itu akan terjadi seperti itu. Tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ini adalah masa, ayo tidak lagi kita enak-enakan, kita diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Tetapi bukan hanya itu, tapi kita harus melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ya, apapun yang terjadi, tetap Yesus. Sekalipun harga yang kita bayar mahal, Pak, iya. Sekalipun harus cerai, iya. Ya kenapa? Ya cerai yang penting kita tidak tanda tangan, ya toh. Mungkin istri kita bisa meninggalkan kita karena keduniawian, atau suami kita meninggalkan kita karena harta. Tetapi karena kita pilih Kristus, maka kita akan selamat. Ya, saya melihat banyak sekali itu terjadi hari-hari ke depan. Tapi persiapkan diri saudara, persiapkan apa yang perlu Anda bangun hari ini, yaitu iman dan percaya saudara kepada Tuhan. Ini adalah waktunya untuk kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, baca Matius 10, saya tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk mempersiapkan kita semua untuk memasuki masa-masa seperti itu. Ingat ya, dulu kita berpikir pasangan kita mendukung kita segala macam, tapi ketika kesusahan besar datang, dia belum tentu mendukung kita. Dia menjadi orang pertama yang kabur meninggalkan kita, bahkan menyerahkan kita kepada ahli-ahli agama, mahkamah agama. Itu bisa terjadi. Apalagi nanti sebentar lagi ini sedang dipersiapkan transaksi tanpa uang tunai. Apakah bentuknya chip di tangan ditanam, saya tidak ngerti. Tapi kalau itu terjadi pasti lebih banyak lagi perceraian, ya toh. Yang satu menerima, yang satu menolak, ya toh. Biasanya yang menerima ini yang mempersekusi, yang menolak, ya. Sudah ngerti firman Tuhan, tapi karena dia butuh untuk belanja, dipaksa untuk pakai chip. Ya, bukan dipaksa, tapi terpaksa karena sudah tidak bisa transaksi pakai tunai lagi. Maka akhirnya yang satu akan menyerahkan yang lain, ya. Yang satu akan meninggalkan yang lain, dan itu akan terjadi. Ayo siap-siap, ini masa kesukaan besar akan terjadi, dan saya percaya dan saya meyakini bahwa ini adalah masanya, masa kesukaran besar. Imannya diperkuat, ya. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng, jangan jadi orang Kristen yang menyerah, jangan jadi orang Kristen yang penakut. Kalau saudara takut, diliputi ketakutan, maka saudara berarti tidak punya iman, ya. Belajar untuk bangun dasar imanmu dalam Kristus. Kalau saudara perhatikan, ada satu tokoh yang saya sangat menyukai, yaitu John Sung, orang dari daratan China. Dia sekolah tinggi di Amerika Serikat. Ketika dia pulang, dia memutuskan untuk menerima Yesus dan melayani Yesus secara full time. Bahkan dia sempat dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dianggap gila. Ketika di dalam kapal, dia memutuskan untuk apa? Memutuskan untuk membuang ijazah-ijazahnya.
di laut, karena bagi dia itu semua cuma sampah. Tapi pengenalan dan tunduk pada kehendak Tuhan akan Kristuslah yang membuat dia menjadi penginjil hebat, dan dia disebut sebagai obor di Asia. Ya, Tuhan butuh orang-orang yang berani, Tuhan butuh orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang tidak pernah menyerah akan apapun juga. Tuhan Yesus memberkati.